Segenap tim Rich ID mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Halo Sobat Rich, welcome to Highlight Rich. Minggu lalu, atlet Indonesia sukses besar dengan meraih 1 gelar juara, 1 medali perak, dan juga 3 perunggu dari kejuaraan badminton Asia. Hasil ini membuat peringkat pemain Indonesia banyak yang mengalami kenaikan. Wah, siapa saja ya yang rankingnya terkatrol? Dari sektor ganda putra, gelar juara diraih oleh tim ganda putra yang berhasil meraih 1 emas dan juga 1 perunggu. Kevin Sanjaya, Marcus Fernaldi Gideon masih menjadi pemain peringkat 1 dunia. Meski absen dari gelaran kejuaraan Asia karena Marcus mengalami cedera, The Minion masih kokoh di peringkat 1 dunia. Kevin juga masih menjadi pemain yang akan memperkuat tim Thomas Cup Indonesia. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, meskipun terhenti di babak 16 besar dari Ren Xiangyu dan juga Qiang Tan dari China, The Daddies masih kokoh di peringkat kedua dunia. The Daddies akan memperkuat Indonesia juga di Piala Thomas 2022. Fajar Alfian, Rian Ardianto sukses melaju hingga ke babak semifinal. Fajri masih duduk manis di peringkat ke-8 dunia. Raihan medali perunggu di Badminton Asia Championship menjadi bekal yang bagus untuk memperkuat tim Thomas Indonesia di Bangkok. Bukan sulap, bukan sihir. Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Yakob Rambitan berstatus non-unggulan berhasil meraih medali emas. Tidak tanggung-tanggung, pasangan muda ini berhasil mengalahkan pemain nomor 1 Malaysia, Arun Chia dan Soh Woyik, sekaligus berhasil mengatrol peringkat mereka dan resmi menjadi ganda keempat Indonesia. Mereka akan memperkuat tim Indonesia di SEA Games nantinya. Berikutnya, Muhammad Sohibul Fikri dan juga Bagas Maulana yang mengalami kekalahan di babak pertama dari Jepang, yaitu Akira Koga dan Taichi Sato, membuat peringkat mereka tergeser oleh Pram dan Yere, sekaligus mundur manis ke peringkat ke-21 dunia. Ibul dan Bagas akan memperkuat Indonesia di tim Thomas Cup. Kemudian, pasangan ganda ke-6 Indonesia yaitu Leo Rolly Karnando dan juga Daniel Martin terhenti di babak ke-32 besar dikalahkan oleh pemain Cina Liu Yuchen dan Oh Xuanyi. Hal ini membuat ranking mereka duduk santuy di peringkat 24 dunia. Leo Daniel akan memperkuat tim Indonesia di SEA Games. Beralih ke sektor tunggal putra Indonesia juga membuat hasil yang bagus dengan mengantarkan 2 tunggalnya ke podium. Anthony Ginting sebagai tunggal pertama Indonesia terhenti di perempat final. Hasil ini membuat peringkat Ginting masih healing di peringkat 5 dunia. Ginting akan menjadi tunggal pertama Indonesia di Thomas Cup nanti. Jonathan Christie berhasil mempersembahkan runner-up setelah di final harus dikalahkan oleh pemain Malaysia Lee Zijia. Berikut adalah cuplikan permainan Jojo melawan Lee Zijia di final. Jojo hampir saja mengajak Lee Zijia rubber games setelah terlebih dahulu menyentuh game point di babak kedua. Namun, permainan Lee Zijia justru makin gacor dan Jojo harus puas di podium runner-up. Hasil runner-up tidak membuat Jojo bergerak dari peringkat 8 dunia, sekaligus menjadikannya tunggal kedua Indonesia di Thomas Cup nantinya.
Cesar Hiren Rustavito, pemain dengan nama unik hasil kelahiran Cesar ini, berhenti di 16 besar usai dikalahkan Lee Zija dari Malaysia. Cesar tidak bergerak di peringkat 24 dunia. Cesar nantinya akan bergabung dengan tim Thomas Cup Indonesia lainnya menjadi tunggal ketiga. Chico Aura Wardoyo. Secara mengejutkan, Chico berhasil mengalahkan peringkat 1 dunia Kento Momota dan melesat hingga ke semifinal. Sayangnya, di semifinal, Chico dihadang oleh pemain Indonesia lainnya, yaitu Jonathan Christie, aka Jojo. Hasil spektakuler ini membuat Chico berhasil naik podium dan membawa medali perunggu serta membuat peringkatnya terkatrol ke peringkat 44 dunia, naik sebanyak 8 peringkat. Chico nantinya akan memperkuat tim Indonesia di SEA Games. Melihat hasil dari Badminton Asia Championships dan peringkat pemain-pemain Indonesia, maka tidak salah jika sektor putra diharapkan dapat mengamankan kembali Thomas Cup dan juga membawa pulang emas untuk SEA Games di Vietnam. Mari dukung dan doakan tim Thomas dan juga SEA Games Indonesia. Jangan lupa untuk bagikan informasi menarik ini ke kerabat dan juga teman-teman kalian. Dan untuk sektor tunggal putri nantinya, kita akan lihat di next video ya. Terima kasih.